terutama Kak Yolanda, Kak Edo, udah cukup jelas? Atau masih ada yang perlu ditanyakan? Udah Kak. Siap. Kak Yolanda kayaknya soalnya kecil ya. Kalau Kak Edo tadi besar, mungkin volumenya bisa ditambah. Oke. Kak. Kak. Ini saya buatkan apa breakout roomnya dulu. Lalu Kak Yolanda setting device-nya apa? Headsetnya mungkin. Oke, sudah terlihat. Silakan Kak Edo, Kak Yolanda, dan Kakak Mentor untuk ke breakout room masing-masing. Dan untuk kakak lain yang Baik, kita semua saja ya. Sudah ada Kak Edonya dan dan semua mentor sudah hadir. Baiklah, selamat datang untuk Kak Edo di seleksi substansi tahap 2 LPDP 2024. Sebelumnya daripada itu, dipastikan dalam mengikuti seleksi ini, tahap ini tidak ada perangkat elektronik yang berada di sekitar saudara. Dan yang kedua, dilarang untuk merekam dan lain sebagainya. Nanti setelah berakhir sesi wawancara pada hari ini, silakan untuk mengisi survei pada link yang terdapat pada database beasiswa Anda. Baiklah, kita mulai. I see that as a business leader, I prefer to choose MBA instead of management. Why did you choose management for your further study? Thank you for the question. The very reason why I chose management is simply because most businesses and most businessmen are focuses on new ventures and new innovation rather than the old but boring management operation, which is undeniably the basic factor of all businesses. We all can make new businesses, we can make new content and make it viral, we can sell products, but at the end of the day, the most basic of business is operation. How to manage people, how we manage salary, how we ensure our products are made and then delivered and then stock keep and then we manage the post sales arrangement with the clients. So at the end of the day, why I chose management is simply because I adhere that management as the most basic businesses, operation and maintenance is the best how to make a sustainable business. That's it. Okay. So so basically what you mean is that MBA doesn't really fit to your um, curriculum or even doesn't meet to your needs. Correct. Is that what you're saying? Yes. Okay. Yeah. So yeah, I saw from your applications you stated that Professor Mike. So according to Professor Mike, have you contacted him, and how's the feedback and the progress so far? Unfortunately, I am yet to contact him, um, but I do have read some of his research and some of his works and on YouTube regarding how he managed Western and Eastern culture in operating systems in businesses. Okay, so I'm curious about your further final project. Is it a thesis or capstone project or what? Right. So we have three options in Monash Management Australia. I'm going to personally choose consulting rather than the other two, which is research or industry placement. Why do I choose consulting?
simply because I need to understand how people in Australia make their strategic decision and translate those decisions into management and operating systems in the field, rather than just making pretty slides and presenting it to management. So you prefer to be a consultant in the future. Not really, no. So why you choose consulting path instead of research path? If first of all, the research path would be academical, so it might not include how people operate in the business. So every business have their strategic system, but those strategic system does not necessarily mean that it will translate to the field practice, simply because there are people who are going to against it. Like for example, when you do change management and digital transformation, there will be people who are opposed with your new system. Why I chose consulting project in Monash, despite will not be a consultant after I graduated, is simply because I need to understand how they debunk and disseminate big strategies into the field processes and in the between of the processes. That's it. Okay, so my question will be your future contribution. I saw that your contribution will be working with, we will be working on the business coaching, consulting. How did you reflect to your studies to your future contributions? Right. So there's the biggest difference that I noticed in Australia and Indonesia. In Australia, because they have 27 people in population, that means in day one when they do business, it's all about global expansion. While in Indonesia, we have 300 million people, we want to penetrate our customers, right? Our people. So why I specifically say that I'm going to coach, provide strategies into SMEs, because not only they need to understand the importance of consumers in Indonesia, but also the possibilities of expanding forward out of Indonesia. And even if it might not be possible because of restriction in capital, in people, and in skills, at the very least, they will understand how Australian businesses that have international standards are operating, so they can at least maybe 10% use it to their own business. So they have a robust system in Indonesia. That's the reason. Sorry. But I see that, I mean, in the Australia, it's a totally different business atmosphere compared to Indonesia's, right? Right. So how did you suit that business model and styles into Indonesia's ethics and customs? Right. So first of all, in Australia, they tend to have B2B mindset rather than B2C. If they want to be in domestic settings, they need to do B2B because bigger purchases in businesses to businesses. But even if it might have a different manifestation, that the other one is B2B and we're focused on B2C, at the end of the day, when operating a business, it really goes back to how we create a proper documentation workflows, how we manage people, how we negotiate with people, and especially how we understand how to disseminate the processes for each businesses. So at the end of the day, it really goes back to management and sustainability, and I'm going to bring back what I learned in Australia and then give it to the SMEs in Indonesia. That's it. Oke, baik. Saya tuh penasaran dengan kontribusi kamu yang kamu sebutkan juga di esai mengenai workshop dan seminar ya. Yeah. Dan akan seperti apa workshop itu? Apa yang membuat itu berbeda di saat kamu sudah melakukan itu kan sekarang? Sudah melakukan itu ya. Ya, apa nanti yang membuat itu beda di saat kamu nanti setelah lulus Oke. di dalam workshop itu? Nah, pertama, apa yang saya lakukan sekarang itu adalah berbasis dari apa yang saya pelajarin di pekerjaan saya. Saya pernah bekerja di startup, di bank, jadi terbatas di bagian domestic settings. Saya tidak memiliki studi kasus yang besar, dan atau kalaupun bisa mengakses Harvard Business Review, itu tidak berarti bisa diterjemahkan langsung ke dalam lapangan. Dengan pergi ke Australia dan belajar dari Monash and understand bagaimana orang mengerti, memecahkan masalah-masalah tersebut dan memetakannya, itu yang akan jadi pembeda utama antara bagaimana saya dengan vendor-vendor, praktisi-praktisi dan pro bono konsultan lainnya terhadap bisnis-bisnis kecil yang ada di Indonesia. Seperti itu, Pak. Jadi masalah apa yang kamu temukan selama kamu menjalankan workshop dan seminar itu sehingga kamu harus melanjutkan studi untuk S2? Oke, baik. Kebanyakan bisnis di Indonesia, pertama 66 juta UMKM di Indonesia itu
yang saya temuin mungkin di lingkup Jakarta, Bandung, sama daerah Jogja adalah mereka tidak memiliki dokumentasi keuangan yang baik. Itu pertama banget. Ya, mereka melihatnya cuma oke, uang masuk 30.000, uang keluar 20.000, berarti saya untung 10.000. Mereka tidak menghitung COGS, mereka nggak menghitung HPP, mereka nggak menghitung beban-beban yang lainnya. Apa yang saya terima hari ini, alhamdulillah bisa saya makan buat besok. Itu pertama. Berarti para pedagang ini tidak akan pernah bisa memperbesar usahanya mereka. Itu adalah kesalahan pertama. Saya bisa menilai mungkin kesalahan mereka adalah karena mereka tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting. Saya bisa hidup kok hari ini, saya bisa hidup juga kok besok, kayak gitu. Itu pertama. Kedua adalah pentingnya maintenance orang. Karena beberapa saya lihat bisnis-bisnis yang berada di Tangerang, di daerah-daerah yang lebih jauh dari Jakarta adalah mereka punya tipikal untuk ngambil pegawai-pegawai fresh grad, ya, dan dikembangin dengan baik, tapi mereka tidak bisa menjaga pegawai-pegawai tersebut, sehingga akhirnya pada saat pegawai itu ditawarin sama kantor sebelah atau kantor di Jakarta cuma dengan kenaikan gaji 10%, 20%, mereka langsung loncat. Nah, walaupun para pembisnis itu mengetahui persentase orang-orang ini loncat, tapi mereka tidak mengerti kenapa ini loncat. Jadi kedua poin itu, Pak. Lalu kenapa solusinya kenapa solusinya hanya melalui, bukan hanya sih, salah satunya melalui workshop dan seminar gitu. Bukankah untuk kita mengencourage para pedagang kecil itu sangat sulit ya untuk mengedukasi mereka masuk ke workshop dan seminar tersebut? Oke. Kenapa Anda memilih? Apa yang saya lakukan sekarang, workshop saya yang saya berikan ke webinar-webinar itu, pertama itu gratis. Jadi itu pro bono, di mana saya ngumpulin orang-orang untuk ngobrol bareng gitu ya. Itu pertama satu. Kedua, pada saat mengimplementasikan setelah pulang dari Australia nanti, di situ saya tulis pro bono atau cheap consulting services atau cheap workshop ya, very affordable, yang bisa benar-benar mereka beli. Jadi saya yang akan datang ke sana untuk ngobrol dengan mereka. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menghubungi teman-teman saya yang sekarang. Asumsinya bila saya punya 20 teman itu memiliki 2 temannya lagi yang mempunyai usaha, mungkin usaha kecil seperti warteg atau seperti usaha-usaha lapangan gitu ya. Dari 2 itu bisa jadi network yang besar, bisa jadi jaringan yang besar, perkalian 2 yang besar seperti itu. Tinggal datang ke mereka, menjelaskan, dan saya tidak akan membawa hal-hal besar kepada mereka, Pak. Saya akan membawa hal yang sesimpel aja. Pencatatan keuangan satu, itu penting. Simple seperti itu. Makanya dalam penulisan kontribusi saya tidak pernah menulis akan bikin skala besar nasional. Enggak. Sesimpel bahwa saya bisa membantu orang-orang di sekitar saya, di lingkungan saya. Seperti itu, Pak. Oke, kalau ngomongnya sesimpel itu, kenapa harus S2? Sedangkan Anda sudah melakukan hal itu dari sekarang gitu. Dan apalagi kalau fokusnya ke workshop dan pelatihan, yang Anda juga sudah lakukan juga beberapa tahun kebelakangan, kenapa Anda harus S2 lagi? Oke. Pertama, apa yang saya ketahui... Saya potong. Kan kita juga bisa belajar dari pengalaman ya. Pengalaman adalah ilmu yang paling berharga daripada belajar di kampus atau di jenjang pendidikan gitu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Pertama, pada saat saya memberikan pembelajaran saya sekarang, sekali lagi itu adalah bias saya sendiri dengan apa yang saya perhatikan pada pekerjaan saya. Saya melihat bagaimana pekerjaan di bank beroperasi, saya melihat bagaimana startup beroperasi. Jadi, secara saya tidak langsung, apa yang saya ketahui terhadap operasional bisnis dan manajemen, itu berdasarkan pengalaman yang saya bangun. Apakah itu baik? Mungkin. Apakah itu cukup untuk diperbesar dan diperlebar? Tidak. Karena apa yang saya ketahui sekarang cuma sebatas itu. Jadi pengalaman saya harus dikembangkan untuk membantu teman-teman di sekitar sini. Kedua, kenapa di Australia? Kenapa juga harus keluar gitu? Karena pada saat kita mempelajari secara akademik, kita mempelajari secara terstruktur satu persatu. Betul, kita semua bisa belajar dari YouTube, kita semua bisa belajar dari Udemy dan sejenisnya, secara gratis atau murah. Tapi strukturisasi dan penjelasan pengalaman langsung dari para dosen, dari teman-teman yang memiliki visi yang sama, itu akan jauh berbeda pada saat kita berada di lokasi tersebut dan mendengarkannya. Itu kedua. Dan yang ketiga adalah dari semua pembelajaran itu bisa saya rangkum dan bisa saya hubungkan dengan pengetahuan saya sekarang dan saya jelaskan kepada teman-teman UMKM di sini. Oke. Nah, ngomongin tentang proyek kamu yang di industri coaching, seminar, dan workshop itu tadi, coba ceritakan ada nggak salah satu industri yang berhasil kamu guide melalui perusahaan kamu, PT kamu yang telah kamu bangun? Baik. Pertama itu adalah perusahaan di Aceh. Ya. Perusahaan di Aceh itu mereka butuh data setiap hari terhadap perdagangan sawit dan berbagai macam komoditas.
Nah sayangnya tim mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan Excel. Awalnya saya datang ke mereka, saya bertanya apa ada masalah apa yang bisa dibantu dan seterusnya. Tapi setelah saya ngobrol lebih lanjut, saya bilang ke mereka, Bapak, Ibu cuma perlu mempelajari Excel. Itu dulu yang pertama. Nggak usah ngomongin mau nguasain komoditas, pergerakan harga yang real time, Excelnya dulu. Nah, jadi saya memberikan pelatihan 2 hari kepada mereka untuk menggunakan Excel. Sesimpel seperti pivot table, index match, dan seterusnya, sehingga pendataannya lancar. Nah, pelan-pelan itu membuat mereka jadi bisa membuat dashboard yang bisa diakses bersama. Walaupun mereka belum menggunakan Google Sheet, sehingga Excel tersebut harus dikirim menggunakan WhatsApp satu persatu, tapi seenggaknya itu udah jauh lebih baik daripada yang di awal mereka mencatat dengan menggunakan buku. Itu bagi saya adalah perubahan terbesar dan terbaru di tahun ini, kontribusi saya kepada teman-teman kita. Berarti itu yang paling terbesar ya sekarang ya? Untuk tahun ini ya, itu. Oke. Oh, berarti setiap tahunnya ada selalu yang Betul, berhasil gitu. betul, ada yang Tapi tahun lalu yang Aceh tadi yang paling besar. tahun 2024 Aceh tadi. Oh, oke, tahun ini berarti oke. Oke, saya tuh penasaran karena kamu kan konsepnya bisnis ya, yang kamu bawa, pengetahuan yang kamu bawa dari Australia ke Indonesia gitu. Dan bagaimana cara kamu bangun networking itu tadi dan menyesuaikan ke localize, make it localize. Saya pengen tahu 5W1H-nya seperti apa. Oke, Siapakah pertama, siapakah nanti donaturnya atau mungkin possibilities actionnya apa aja gitu kira-kira. baik, baik. Pertama pada saat saya asumsikan saya keterima dan saya pergi ke Australia, pertama kali yang saya lakukan adalah mengikuti dulu sebagai pengikut terhadap komunitas dan teman-teman yang ada di situ. Jadi nggak akan ngebawa proposal atau apapun, datang dulu ngikutin cara prosesnya mereka, cara bermainnya mereka, cara mereka berinteraksi, dan kekuatannya seperti apa. Dan setelah itu mulai berinteraksi dengan teman-teman yang ada di Jakarta, yang ada di daerah saya sini. Teman-teman butuhnya apa biar saya bantu bawa gitu ya. Mungkin sesimpel saya bikin research atau saya bikin tulisan-tulisan teks yang bisa saya kirim ke mereka by WhatsApp atau by email. Seperti itu. Ketiga adalah dengan menghubungkan langsung dengan para pengambil keputusan. Bagaimana mereka menjalankan komunitas mereka, dan kita lihat apakah bisa ngelakuin tindakan seperti webinar simple antara orang di Indonesia di Jakarta dengan orang di Australia. Alhamdulillah kalau misalnya nanti tiba-tiba muncul grup WhatsApp atau grup Telegram sehingga akhirnya bisa berinteraksi secara langsung. Nah yang kelima, pada saat udah semua berjalan lancar, apabila ada potensi bisnis atau bahkan mungkin ada teman-teman di Jakarta yang bisa mendapatkan pekerjaan remote di luar atau misalnya dapatkan kesempatan di luar, itu bisa saling dihubungkan. Seperti itu Pak. Jadi proses penghubungannya yang pertama adalah ketahui cara mereka berinteraksi, pengambilan keputusan, mix and match dengan orang-orang yang ada di Indonesia, bikin tempat-tempat kecil quick winning, yang small winning, habis itu masuk ke yang skala lebih besar ya. Seperti itu Pak Haji. Oke. Saya tuh baru baca lagi nih essay kamu. Kamu tuh dulu pernah kerja di bank ya? Betul. Pernah kerja di bank dan terus kepikiran bangun sebuah perusahaan gitu. Kenapa waktu itu kepikiran bangun perusahaan? Baik. Pertama adalah saya memikirkan waktu itu lagi galau, 25 27 lah. Galau, terus kepikiran untuk apakah saya mencoba untuk sesuatu yang baru. Akhirnya saya keluar. Nah, keputusan saya untuk mengambil S2, keputusan saya untuk membuka bisnis atau membantu teman-teman UMKM dan spesifik operasional, itu muncul pada saat saya resign. Sesimpel, sesederhana karena pada saat bekerja 9 sampai 5 saya dipakai sama kantor, which is fine karena mereka membayar saya. Tapi jam 7 sampai jam 9 saya udah lebih memilih untuk istirahat. Pada saat saya resign, saya memiliki waktu dari jam 8 sampai jam 3 sore untuk memikirkan kehidupan saya ke depannya bagaimana. Seperti itu. Oke, berarti kamu simply bangun perusahaan gara-gara gabut ya? Gara-gara waktu luang gitu. Karena saya melihat bahwa oke, ini bisa untuk dilakukan Pak. Karena ada kesempatan untuk dilakukan, saya lakukan. Seperti itu. Okay. What makes you really interest into that thing? Oke. Pertama, rasa senang saya pribadi pada saat berhasil melakukan dan ngebantu mereka. Tadi contoh pertama adalah yang Excel, mereka bisa bikin dashboardnya. Kedua adalah contoh saya yang saya pergi ke dinas pendidikan di Kalimantan Selatan. Saya mengajari mereka cara menggunakan CapCut ya, mereka nyebutnya CapCut, CapCut gitu ya, penggunaan edit untuk bikin animasi dan bisa membuat konten ke murid-murid mereka. Walaupun kompensasinya jauh di bawah pada saat bekerja di bank, tapi rasa puas pada saat mereka berterima kasih itu membayar, seperti itu. Oke. Menarik ya, cukup
alasannya saya juga cukup puas dengan alasannya. Ini Mas, yang paling saya yang saya sangat kepo nih. Kenapa dulu ngambil psikologi? Kenapa ngambil bisnis aja sekalian? Terus kenapa Kak switch karirnya ke bisnis malah sekarang? Baik. Pertama-tama pada saat saya masih muda dulu, saya berpikir bahwa keputusan mutlak seseorang itu berada di diri sendiri, gitu ya. Jadi saya memilih untuk mengambil psikologi karena itu membantu saya untuk membantu orang mengambil keputusan yang lebih tepat. Seperti contohnya, misalnya ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang sesederhana ngopi 4 kali sehari, itu kan buruk sebenarnya secara fisik, bermasalah, tapi tetap dilakukan. Saya juga gitu. Dan teman-teman dan psikolog yang lainnya. Jadi saya memilih untuk psikologi karena saya ingin membantu orang-orang bukan untuk merubah hidup mereka secara total, tapi seenggaknya mengikis berbagai hal-hal yang bisa mereka kontrol gitu. Misalnya keterlambatan atau misalnya kelebihan minum kopi, yang simpel-simpel aja, pelan-pelan. Itu awalnya, Pak. Oh, jadi switch karirnya gara-gara apa? Gara-gara pada saat saya di lingkungan sekolah, waktu itu di Pelita Harapan, saya pengen ngerokok. Terus ternyata ada peraturan besar untuk ngerokok di tempat smoking area, dan itu peraturan sangat kuat di mana orang-orang harus mengikuti peraturan tersebut. Dan akhirnya toko-toko di sebelah, toko warung-warung di sebelah, restoran di sebelah itu mendapatkan keuntungan yang bagus karena semua dosen dan semua guru semuanya merokok di situ. Hal sesimpel ini menunjukkan kepada saya bahwa benar, orang memiliki keputusan untuk kehidupan mereka. Tetapi terkadang ada keputusan yang lebih besar dari diri mereka sendiri yang memaksa mereka. Saya tulis kata kuncinya reorient themselves, di mana kita akhirnya harus mengikuti peraturan. Di situ saya menyadari bahwa keputusan pribadi itu emang besar, tapi keputusan agregat orang-orang yang disebut manajemen itu jauh lebih besar dalam mengatur kehidupan manusia. Dan karena saya suka kompensasi, saya suka dengan benefit, saya memilih untuk masuk di dunia private sector, di bisnis. Oke, baik. Menarik. Selanjutnya, nah ngomongin tentang kehidupan sehari-hari yang kamu bilang tadi, kamu terinspirasi dari pedagang itu, dan kamu juga nanti akan lanjut studi ke Monash, insya Allah. Ada nggak sih kegiatan atau mungkin ilmu-ilmu kiat-kiat mungkin ya, managerial atau management things yang kamu terapkan ke kehidupan sehari-hari kamu, Baik. yang sudah kamu terapkan gitu? Baik. Pertama banget yang saya lakukan adalah mengelola keseharian saya, karena gambaran besarnya adalah pada saat 2023, 22, 21 saya adalah orang yang bekerja ke kantor jam 8 sampai jam 6 di kantor bekerja dengan seluruh struktur yang sudah diberikan sama kantor tersebut. Pada saat saya resign, saya cengok, bingung gitu. Oh, ternyata gini ya hidup tanpa ada kekangan, tanpa ada struktur gitu. Jadi kita harus membuat strukturnya sendiri. Nah, proses yang saya lakukan adalah saya memilih dulu mana sih pekerjaan yang penting untuk dilakukan di pagi hari, mana yang bisa ditunda dulu untuk di siang hari jam 1, jam 2, kapan saya waktu berjualan, misalnya promosi di LinkedIn, teman-teman saya ada pelatihan ini, saya misalnya ada jasa ini, tolong dong dibeli atau tolong dong dicek, seperti itu. Jadi yang saya lakukan secara pribadi adalah mengelola hidup saya dulu, jadwal saya dulu, sesimpel itu, karena kaget pada saat resign. Oke. Jadi pas saat resign tuh kan berubah jadi kebiasaannya kan ya. Itu tuh gimana adaptasinya? Jujur 1 bulan pertama adaptasinya sangat buruk. Saya langsung drop dari segi produktivitas, nyantai, duduk-duduk doang, seperti itu. Sampai akhirnya ada rasa di mana tidak boleh seperti ini, kita udah berumur 20-an ke atas, kita nggak boleh lagi seperti ini. Dan akhirnya pada titik itulah mikir, oke, mungkin kita bisa mengeksplorasi diri lebih banyak, kita bisa ngelihat bagaimana saya bisa berkontribusi ke rekan-rekan saya. Di situ saya mulai ngobrol sama teman-teman pedagang-pedagang di jalan. Bapak kenapa jadi pedagang? Bapak kenapa bisa konsisten? Kenapa ketoprak Bapak laku terus gitu? Ngobrol-ngobrol dari situ akhirnya saya menemukan bahwa oh ternyata bisa lo ngebantu mereka, ternyata bisa lo ngobrol sama mereka dan mengambil beberapa ilmu dari situ, gitu Pak. Oke. Saya juga baru baca nih satu fakta dari esai kamu. Saya juga cukup kaget kalau kamu pernah nge-laid off ya, nge-laid off orang-orang sebanyak itu. Dan if this case happen again nih in the future, apakah kamu akan lakukan action yang sama, nge-laid off lagi? Sedangkan kita tahu bahwa Indonesia itu darurat banget lapangan pekerjaan. Baik. Pertama untuk saya lebih elaborasikan, pada tahun 2020 saya laid off itu sangat besar dan saya tidak memiliki kemampuan manajemen yang baik karena waktu itu waktu bikin usaha langsung dapat pendanaan modal, akhirnya hiring besar-besaran
Dan akhirnya pada saat udah uangnya habis, saya tidak memiliki rencana untuk membayar pesangon dengan baik, saya tidak memiliki struktur dana yang baik. Itu pertama banget. Nah, sekarang kalau misalnya terjadi lagi dan setelah mempelajari, saya kemungkinan besar akan memberikan opsi 3 kepada para pegawai. Pertama adalah tidak ada dilakukan rate off, tetapi jumlah gaji kita bersama dikurangi. Seperti itu. Termasuk manajemen, ya. Kedua, kita lakukan rate off. Ketiga, kita ganti gajinya menjadi sebuah saham yang mungkin nanti ada nilainya, tetapi ini berarti semua pegawai akan bertaruh kepada perusahaan tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, berarti perusahaan kamu ini sangat-sangat tergantung banget loh. Maksud kayak kalau misalnya perusahaan kamu sustain, ya berarti kamu tidak akan laid off gitu kan. Betul. So next question will be, how do you see your perusahaan in the 5 or 10 years later? Oke, Akan seperti apa perusahaan kamu nanti ke depannya? baik. Semenjak kejadian yang besar itu dan semenjak bekerja juga sebagai pegawai, saya menyadari bahwa kebanyakan perusahaan itu terlalu fokus di metrik yang tidak kelihatan, kayak follower di Instagram, jumlah download aplikasi, dan seterusnya. Sekarang fokus saya adalah mendapatkan setidaknya dalam 1 bulan itu $1 profit. Mungkin operasionalnya 10 juta, tapi $1 profit. Ada profit 1. Berarti perusahaan itu tetap bisa sustain, seperti itu. Jadi saya tidak akan hiring besar-besaran. Saya mungkin akan proses hiringnya itu freelancing dulu, sesuai dengan jam kerja mereka, sesuai dengan tasknya mereka. Terus baru kalau misalnya udah oke, baru ditambah posisinya, baru ditambah keuangannya. Jadi benar-benar sekarang kalau bahasa kerennya prudent, untuk tidak secara tergesa-gesa dan FOMO melakukan hal-hal seperti yang saya lakukan kemarin. Oke. Tapi saya kurang dapat jawabannya mengenai seperti apa perusahaan kamu dalam 5-10 tahun ke depan, tapi tidak masalah. Saya pengen tahu aja, kamu gimana cara ada intern nggak di kantor kamu, di perusahaan kamu? Dulu ada, Berarti sekarang tidak ada intern lagi. sekarang tidak ada intern lagi. Kenapa kamu menghapus intern? Karena pada saat saya meng-hire intern, berbagai macam kendalanya adalah pertama, mereka harus bekerja 30 jam seminggu maksimal. Terkadang pekerjaan yang saya minta itu tidak membutuhkan durasi sepanjang itu. Jadi bisa aja mereka mengerjakan dalam 10 jam, habis itu selesai. Nah, semenjak itu melihat proses seperti ini, saya bikin tasknya aja, tugasnya aja. Kalau kamu mengerjakan animasi atau kamu mengerjakan sebuah report, kamu dibayar sekian, kamu dibayar sekian. Jadi perbagian aja per tugasnya. Pada saat mereka udah ngerjain tugasnya, selesai. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, menurut kamu lebih milih jadi bos kaya raya atau jadi leader tapi income pas-pasan? Asalkan skala perusahaannya besar, walaupun mungkin income pas-pasan, itu cukup. Kenapa saya Berarti pilih- kamu gimana? Sorry. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak banget perusahaan di luar sana yang besar, tetapi profitnya kecil gitu ya, atau rugi sama sekali ya. Jadi saya lebih memilih untuk leader yang seenggaknya pas-pasan hidup. Tadi $1 profit, perusahaan profit $1, alhamdulillah bisa beroperasi seperti itu. Panjang. Berarti kamu tidak pengen perusahaan kamu kaya raya besar unicorn gitu ya? Kalau tidak sustainable dan akhirnya dijual ke asing, sebaiknya tidak. Baik. Terima kasih. Itu sekian dari saya. Mungkin bisa lanjutkan dengan Bapak Jo atau Ibu Dewi. Oke, dari saya dulu boleh? Boleh, silakan Pak. Terima kasih. Ini dengan Edu ya. Oke, saya mau melanjutkan pertanyaannya seperti ini. Kalau saya lihat dari penjelasan Anda tadi, sepertinya Anda yakin bahwa apa yang sudah Anda lakukan itu, kontribusi yang sudah Anda lakukan itu sudah cukup bermanfaat bagi orang banyak ya. Pernah tidak Anda melihat bahwa kontribusi yang Anda lakukan itu sustain dan bisa berikan contohnya? Baik. Sustain ini ada dua yang saya pecahkan. Yang pertama adalah keberlanjutan untuk melakukan terus-menerus. Jadi kita datang ke klien atau kita ngebantu mereka untuk ngembangin bisnisnya. Atau kedua, kita bisa merekam seluruh proses dokumentasinya dan memberikan secara gratis baca di atau nonton di YouTube seperti itu. Jadi secara digital itu tetap bisa berlanjut. Namun kalau secara fisik dan ngebantu mereka, mungkin akan ada momen di mana ekonomi tidak baik, bisnis kurang baik, maka saya akan melakukan keputusan-keputusan berat.
seperti saya bilang mungkin akan layoff atau pengurangan gaji semuanya atau dialokasikan gajinya untuk saham, jadi nggak untuk membayar secara tunai. Jadi jawaban saya begitu Pak, kemungkinan besar kalau misalnya sustain akan seperti itu, kalau tidak saya akan mengambil keputusan yang berat. Oke. Kalau dilihat dari penjelasan tadi, Anda kan sudah sering melakukan pelatihan, workshop, dan seminar-seminar ya. Pertanyaan saya, pernah tidak Anda melakukan pelatihan atau workshop itu tanpa Anda dibayar? Ya, jawabannya pernah Pak. Walaupun semuanya itu berbentuk webinar untuk saat ini. Jadi total webinar yang sudah saya lakukan sekarang itu udah lebih dari 15 kali. Dan pada saat udah selesai dilakukan, semua laporannya, semua reportnya, mohon maaf, saya upload ke YouTube jadi teman-teman bisa nonton secara gratis. Kalau misalnya ada pelatihan yang sama dan ada orang yang satu atau dua orang yang pengen merekam ulang atau nonton ulang, silakan saya arahkan ke YouTube-nya. Silakan ditonton, nggak apa-apa. Oke. Pertanyaan lanjutan, karena Anda menyinggung tentang Anda sering mengupload seminar yang Anda lakukan. Nah, di dalam CV Anda juga menyebutkan bahwa Anda telah mendirikan 2 kanal YouTube dan itu sukses ya. Alhamdulillah. Betul ya. Boleh diceritakan apa sih tantangan terbesar yang kemudian Edo hadapi dalam mengelola kanal tersebut dan bagaimana Anda mengantisipasinya, mengatasinya? Pertama pada saat kita berbicara di kanal YouTube itu, hal yang paling sulit adalah menjaga ekspektasi semua teman-teman yang bekerja. Seperti contoh, kita mungkin menghabiskan waktu 30 jam, 40 jam untuk menghasilkan sebuah video, dan pada saat sudah di-upload, ternyata performanya tidak bagus, sehingga akhirnya semua teman-teman kecewa. Bagaimana saya memitigasinya adalah, saya bilang ke semua orang, ke semua pemangku kepentingan bahwa kita 10 video pertama, 10 konten pertama itu bentuknya testing. Kita mungkin ngebahas topik mengenai LGBT, kita bahas mengenai topik seperti kesehatan di makanan, manfaat kopi dan seterusnya. Jadi kita akan membahas kesehatan seperti itu. Mana yang laku baru kita lanjutkan. Jadi yang pertama saya lakukan adalah mengelola ekspektasi semua pihak, itu satu. Kedua, pada saat udah ketahuan bagaimana topik itu laku di pasar, saya melihat bagaimana komunikasi orang-orang yang komen terhadap video-video tersebut. Baru saya gali kemana ke mereka. Jadi saya melihat itu sebagai proses untuk mengurangi resiko, karena kita memberikan apa yang market mau. Sebagian besar pengusaha yang kesulitan untuk berkembang di awal-awal adalah permainan antara ego dia pribadi dengan kebutuhan market. Kita harus nutupin ego, yang saya lakukan adalah itu, dan akhirnya alhamdulillah YouTube-nya berhasil, walaupun pada saat di tahun 2020 kita melakukan layoff, seperti itu Pak. Nah, kalau sampai hari ini channel YouTube-nya masih aktif? Alhamdulillah masih aktif Pak. Oke. Pertanyaan saya, kalau nanti Anda kemudian diterima LPDP untuk lanjut studi di Monas, bagaimana Anda menyikapi untuk bisa mengelola channel YouTube ini, atau untuk sementara selama Anda studi channelnya tidak aktif? Baik, proses pembuatan video yang saya bikin sekarang itu udah dipecah sama beberapa orang. Tepatnya sekarang udah ada 15 orang yang secara freelance, ada yang full time juga untuk mengerjakannya. Dan saya sudah memposisikan diri pada di awal tahun sampai di bulan 6 adalah untuk benar-benar mengurangi posisi saya di dalam operasional, dengan asumsi saya bakal keterima beasiswa LPDP. Oleh karena itu, sampai saat ini alhamdulillah yang saya lakukan sekarang adalah menerima pendapatan dari YouTube dan saya sebarkan untuk pembayaran upah dan kompensasi. Jadi operasional perusahaan udah dipegang sama teman-teman yang mengerjakan channel-channel tersebut Pak. Oke, artinya nanti kalau Anda lagi studi luar, ini channel tetap aktif, tapi Anda memonitornya secara jarak jauh ya? Secara jarak jauh, betul. Baik, sekarang pertanyaan saya berikutnya. Kan Anda nih sebenarnya kalau saya lihat orientasinya lebih ke bisnis ya, Betul. cuman memang saat ini masih menyasar ke UMKM gitu ya. Apakah Anda tidak takut ya kemudian LPDP itu menilai bahwa sebenarnya ini misi pribadi Anda untuk mengembangkan kemampuan Anda untuk mengelola bisnis Anda nantinya ke depan? Baik, pertanyaan yang tepat Pak. Kenapa itu bisa terlihat seperti itu? Pertama, pada saat kita ngobrolin UMKM itu nggak sesederhana pedagang di jalan. UMKM itu definisinya sampai 50 miliar per tahun berdasarkan status hukum. Jadi semua bisnis yang di bawah 50 miliar atau sama dengan 50 miliar disebut UMKM. Jadi itu cukup besar juga. Kedua,
saya menilai bahwa orang yang bisa membantu dan bermanfaat kepada masyarakat adalah orang yang mengajarkan cara memancing. Dan sekali lagi, karena saya suka kompensasi, saya menilai bahwa orang-orang itu tertarik dengan insentif. Jadi pada saat saya membantu orang untuk membangun bisnis mereka atau mengembangkan bisnis mereka, itu akan membantu lagi. Seperti simpelnya, ada bisnis yang akhirnya stabil karena bantuan saya, dia bisa membayar gaji tersebut diterima sama seorang ayah itu bisa ngasih ke anaknya bisa sekolah, dan anaknya bisa makan di kantin dapat penghasilan, dan seterusnya. Jadi memang mungkin terlihat seperti kapitalisme, terlihat seperti saya fokus kepada keuangan, tapi menurut saya sebaik-baiknya manfaat itu adalah ngebantu orang untuk mancing sendiri, bisa berdiri sendiri. Dan saya melihat itu dan tercapai dengan cara melakukan bisnis. Ya, tapi itu menurut pandangan Anda. Kalau menurut pandangan orang lain, terutama pemberi beasiswa, bahwa ini masih berisi hal-hal yang terlihatnya terlalu ambisius untuk kepentingan pribadi, seperti apa Anda ingin bisa membuktikan itu dan meyakinkan itu? Baik, Pak. Asumsi pertama adalah pada saat lulus adalah saya bisa memberikan manfaat kepada UMKM, dan UMKM itu bisa bergerak untuk membangun komunitasnya sendiri. Dan itu akan menggerakkan lingkungannya mereka, Pak. Itu adalah jawaban saya. Oke. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Kalau misalnya Anda sampai hari ini pun masih aktif mengelola bisnis Anda, kemudian melakukan berbagai macam kegiatan yang kalau saya tadi dengar hampir-hampir Anda tidak pernah vakum ya untuk melakukan berbagai hal gitu ya. Kenapa Anda kemudian memilih untuk studi di luar negeri? Kenapa tidak memilih kuliah di dalam negeri saja, dan itu justru membantu Anda untuk bisa menghandle semua pekerjaan Anda lebih mudah gitu. Baik, ini strategi yang saya lakukan adalah mundur 2 langkah untuk maju 3 langkah. Jadi dengan mengundurkan diri dari bisnis-bisnis saya dan operasional ini dan memberikan kepada teman-teman, pertama, teman-teman yang biasanya saya pimpin akhirnya bisa memimpin usaha sendiri dan membantu orang. Kedua, saya punya kesempatan untuk meleparkan pemikiran saya. Yang tadi saya utarakan di awal adalah saya memiliki bias bahwa apa yang saya pandang itu mungkin adalah yang paling benar karena dari pengalaman pekerjaan saya. Dengan keluar dan dengan melihat organisasi yang ada di luar langsung di mata mereka, saya bisa memecahkan bias-bias tersebut. Berikutnya, kenapa sekali lagi bukan di Indonesia, kenapa bukan di dalam negeri? Karena perkembangan teknologi dan bagaimana perusahaan mengadopsi perkembangan teknologi itu, walaupun sedih untuk dinyatakan, lebih besar dan lebih cepat diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri. Mereka cepat menggunakan AI, mereka lebih cepat menggunakan teknologi. Sebagai contoh yang saya tahu adalah di perusahaan seperti di Australia namanya Xero, sistem akuntansi, mereka udah berhasil membuat sistem auto rekonsiliasi terhadap tagihan yang keluar sama bank statement. Sistem itu belum ada di Indonesia dan mereka udah ngelakuin itu selama 2 tahun. Hal-hal seperti itu yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk saatnya saya keluar dan balik nanti. Baik. Kalau di saya juga, dan tadi Anda sudah sempat singgung bahwa Anda lebih fokus untuk mempromosikan terkait praktek manajemen yang lebih baik di sektor swasta di Indonesia ya. Nah, pertanyaan saya, seperti apa sih rencana Anda dan apa tantangan utama yang bisa Anda prediksi nantinya akan Anda hadapi? Baik, Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Manajemen sekarang itu menggunakan pola pikiran Milton Friedman, di mana short term benefit, keuntungan jangka pendek itu jauh lebih tinggi ketimbang keuntungan jangka panjang. Beberapa prinsip itu akhirnya dipakai dan bikin berbagai macam kekacauan. Contohnya kayak kasus Aisyah yang saya taruh di esai, kasus Kohive dan seterusnya. Yang akan saya lakukan untuk merubah itu adalah dengan bikin pergerakan kecil yang ada di daerah saya terlebih dahulu. Nanti pergerakan itu akan pelan-pelan masuk ke tempat yang lain dan lebih besar. Jadi saya akan membawa teman-teman, kalau kita bahas keuntungan secara jangka pendek, secara jangka panjang itu nggak akan terjawab. Secara jangka panjang perusahaan kita akan berhenti dan nggak akan sustain. Ujung-ujungnya semua pihak kalah, pegawai kalah, negara kalah, pendapatan pajak berkurang, semuanya kalah. Jadi saya akan mendorong manajemen itu untuk fokus kepada hal-hal yang lebih panjang. Caranya adalah ngobrol sama orang, penetrasi pemikiran mereka dengan menggunakan konten sebanyak-banyaknya, kasih berbagai macam webinar, workshop dan seterusnya. Pelan-pelan ajak bisnis-bisnis yang teman saya kontrol supaya fokus kepada jangka panjang. Nanti pelan-pelan gerakan itu akan semakin besar seperti bola salju, Pak. Oke, baik.
Satu atau dua pertanyaan terakhir dari saya. Saya ingin bertanya terkait values and ethic ya. Dalam esainya Edo, ini kamu juga membahas tentang pentingnya sebuah manajemen yang baik untuk menghindari kehancuran bisnis. Betul ya? Nah, saya ingin tahu kira-kira bagaimana sih Anda mendefinisikan terkait integritas dalam konteks manajemen dan kemudian bagaimana Anda bisa mempromosikan nilai itu di perusahaan Anda nantinya ke depannya. Baik. Nilai itu hal yang sangat tidak bisa disentuh, tetapi terlihat di dalam tubuh kita dan gerakan kita. Sehingga pada saat saya nanti untuk mempromosikan nilai dan bagaimana saya membuat orang untuk mengikuti nilai tersebut adalah dengan membawa hal yang paling sederhana dulu. Datang ke kantor tepat waktu, datang ke meeting tepat waktu, datang pada saat mau report, mereka tertata dengan rapi dan jelas. Pada saat salah, mereka berani untuk mengakuinya, dan pada saat ada orang yang salah, kita ajak ngobrol tidak di depan orang lain, sehingga bisa ngobrol muka ke muka seperti itu. Mungkin chat WhatsApp sesimpel, teman kamu salah, mas kamu salah, seperti itu, karena gini. Sesimpel itu pelan-pelan. Nanti pelan-pelan baru masuk ke yang lebih besar. Contoh integritas untuk mengakui kalau misalnya ada keputusan yang salah, tindakan yang salah. Terutama di bisnis ya, terkadang ada keputusan keseharian kita yang salah dan akhirnya mengakibatkan kerugian ke teman-teman yang lain. Jadi pertama yang saya lakukan untuk menghidupi integritas dan mendorong teman-teman untuk ngikutin itu adalah ngelakuin hal sesederhana, datang tepat waktu, ngakuin kesalahan, kalau ada kesalahan diakuin, dan kalau mau ditegur, tegurlah secara private. Seperti itu, Pak. Oke. Kalau Anda sudah berusaha memaksimalkan mungkin usaha Anda tadi terkait integritas tadi kepada teman atau orang lain, kemudian tidak ada perubahan dari yang bersangkutan dari mereka, kira-kira seperti apa? Baik, keputusan saya kalau saya adalah pemilik utama dan ultimate beneficiary dari bisnis tersebut adalah saya bakal pecat pegawai tersebut, karena kalaupun dia adalah pegawai yang merit base, yang bisa bekerja, yang tepat, tetapi dia membuat teman-teman di lingkungannya itu tidak maju atau bahkan tidak nyaman sampai akhirnya orang lain pada resign, orang lain pada keluar, nama buruk perusahaan terjadi, saya bakal pecat dia, Pak. Itu jawaban konkretnya. Walaupun hubungan secara personal baik ya? Betul. Karena sekali lagi, kalau pada saat kita punya perusahaan dan ada pegawai masuk, kita memberikan kesempatan kepada dia untuk menunjukkan nilai mereka, mereka ada kesempatan menunjukkan kepada kita kompetensi mereka. Pada saat kesempatan itu sama-sama tidak dihargai, walaupun udah melakukan berbagai macam hal, udah ngobrol sama HRD, udah ngobrol sama LND dan seterusnya, maka lebih baik putus. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Silakan dilanjut, Kak Dewi. Oke, terima kasih Pak Jo. Selamat sore Kak Edo ya. Sebenarnya dari beberapa pertanyaan intinya sudah ditanyakan oleh kedua interviewer. Saya mau make sure aja, berarti nanti kontribusinya itu akan fokus ke UMKM yang ukurannya menengah ya, bukan UMKM yang mikro dan kecil. Menengah ke bawah, Mbak. Jadi pertama dari yang teman-teman yang sekitar yang mungkin operasional revenue pendapatannya setahun itu cuma di angka 1M, 2M, itu bisa dibantu untuk pertama kali, seperti itu. Oke. Apakah sudah pernah survei atau mungkin ngobrol sama mereka kalau masalah mereka benar-benar di pengetahuan? Karena mungkin kita tahu ya, orang-orang yang menjalani bisnis itu kadang-kadang juga mereka tuh sebenarnya yang paling tahu loh tentang bisnis mereka, dan mereka juga tidak segampang itu menerima pendapat dari orang lain. Nah, menurut Anda gimana untuk caranya supaya bisa diterima sebagai consulting ya untuk ke UMKM yang baru gitu, misalnya bukan yang sudah berkenal lama dari teman-teman gitu. Baik, betul. Semua pemilik usaha itu punya ego yang cukup tinggi. Jadi kalau tiba-tiba kita datang dan hey you're doing it wrong, itu bisa dianggap sebagai mendikte mereka. Itu benar. Jadi cara saya adalah dengan melihat koneksinya. Jadi kalau misalnya saya datang ke UMKM A, katakan dia punya jualan keramik rumah dengan pendapatan 1 miliar, dan dia pada saat ngelakuin ini saya melihat ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan, dan pada saat saya datang dia tidak mau mendengar hal tersebut, saya bisa cari lingkungannya dulu, teman-temannya dulu, karena biasanya orang-orang bisa dipengaruhi kalau teman-temannya mengikuti hal yang sama, atau mungkin significant other, suami atau istri ikuti hal yang sama. Jadi saya bakal
sedikit culas dan masuk ke dalam lingkungannya mereka. Pelan-pelan dari situ orang akan kebeli, pengusaha tadi bakal kebeli dan akhirnya ngikutin. Dan pada saat udah ngobrol sama dia pun, saya tidak akan tiba-tiba kasih hal-hal besar, high level kayak ngerjain ini, ngerjain itu, enggak. Sesimpel, Bapak, pencatatan SKU, stock keeping unit keramik Bapak bagaimana? Apakah udah pakai, misalnya udah pakai Excel atau masih pakai kertas? Ngecek SKU-nya bagaimana di akhir hari, cara Bapak ngecek schedule teman-teman, jadwal teman-teman tuh bagaimana? Apakah udah pakai sesimpel Trello atau masih pakai chat di WhatsApp? Jadi yang simple-simple dulu, yang pelan-pelan dulu, seperti itu kan. Oke, tapi sebenarnya goals ke depannya itu apa? Maksudnya, apakah UMKM-nya jadi semakin besar atau UMKM-nya jadi seperti apa yang ada di pandangan kamu ke depannya? Baik, kalau misalnya skalanya UMKM yang menengah, kemungkinan besar karakternya ada dua. Satu adalah orang yang alhamdulillah dapat segini, jadi dia nggak akan berkembang lagi, atau mungkin dia bakal cari cara untuk mengefisiensikan sesuatu, tapi dia akan mau berkembang. Kalau orang yang seperti itu, saya akan datang ke dia untuk memberitahu cara mengefisiensikan proses pekerjaannya mereka. Sesimpel itu aja. Karena mereka dari hati tidak mau berkembang. Nggak apa-apa, mereka udah cukup. Kalau ada UMKM yang kedua, pemilik usaha yang kedua, dia pengen berkembang terus. Nah, di situ momen dimana saya akan datang, nggak cuma membantu untuk efisiensi, tapi untuk membantu mengembangkannya. Dan proses pengembangannya adalah saya akan ngambil cara-cara yang organik. Jadi misalnya dia punya bisnis keramik untuk rumah, bakal ditawarin gimana kalau kerjasama sama distributor supaya bisa masuk ke keramik untuk gedung kantor, seperti itu, pelan-pelan ke atas, pelan-pelan ke atas. Kalau memang targetnya adalah hal-hal yang kelihatannya simpel ya, padahal enggak. Apa sih sebenarnya gap yang kamu punya sehingga itu harus banget solusinya itu S2 gitu? Karena kan kalau misal dilihat tadi, selain memang kita ingin menghindarkan diri dari bias, tapi pasti kan ada apa yang ditawarkan oleh Monash yang saat ini kamu belum punya gitu. Ada nggak kira-kira? Baik, tadi spesifik untuk UMKM yang benar-benar dia pengen berkembang. Nah, berkembang itu untuk sekarang itu bisa masuk ke dalam market Indonesia. Misalnya dia toko di Jakarta, dia pengen ekspansi ke Jogja, Surabaya, dan seterusnya, atau dia masuk ke luar negeri. Nah, di situ momen dimana Monash dan teman-teman di Australia bakal berkontribusi, karena orang-orang di Monash, orang di Australia pada saat mereka bikin bisnis, mereka udah harus global pemikirannya. Misalnya mereka bikin bisnis di Sydney, nanti mereka harus ekspansi ke Caulfield dan seterusnya. Jadi mereka udah punya SOP untuk membangun bisnis bahkan antar negara. Nah, itu yang bisa saya pakai, proses pembuatannya, proses pembuatan cabang, proses pembuatan toko yang jauh, dan bagaimana si pemilik usaha bisa memantau kedua belah cabang tersebut walaupun dia ada misalnya lagi ada di Bali atau di Batam gitu. Nah, di situ saya bisa berkontribusi kepada mereka. Cara lebih konkretnya lagi adalah dengan membantu mereka untuk mengintegrasikan dengan teknologi. Sesimpel menggunakan teknologi kayak Xero supaya akuntansi yang ada di cabang Surabaya terhubung dengan cabang Jakarta, jadi si pemilik bisnis bisa melihat, oh hari ini penjualan segini, revenue segini, dan seterusnya. Begitu, Bu. Kalau memang seperti itu targetnya, apakah Anda yakin bahwa itu bisa ditemukan di kelas? Padahal di kelas Anda menyebutkan bahwa di kelas tuh saya akan belajar tentang organization people, managing organization change. Tidak mempelajari secara langsung apa yang Anda sebutkan tadi gitu. Bagaimana Anda menghubungkan antara itu gitu? Baik, yang spesifik saya taruh di essay itu adalah, kalau diperhatiin itu ada beberapa yang change, people, sama organization. Kenapa begitu? Karena saya sadar pada saat kita mau membawa perubahan kepada orang lain, yang paling susah itu bukan memberikan benefit dari kalau kamu berubah kamu dapat segini loh, bukan itu, tapi keengganan hati yang ada di mereka. Jadi kalau mereka kita bawa untuk berubah, nggak berarti hati mereka mau. Dan itu kenapa fokus saya tadi ngobrol di essay itu, dan pembelajaran saya adalah change, people, organization, karena bernegosiasi untuk orang mengikuti apa yang kita sarankan itu adalah hal yang harus saya pelajarin. Dan lagi kenapa di Monash, karena tadi salah satunya dosen Mike Zhang, dia udah belajar di China ya, ada sosiologi, terus dia ada international business di Monash juga, jadi dia tahu perbedaan antara kultur barat sama di timur. Dua hal itu yang bisa membantu saya untuk mencapai tujuan tersebut. Oke. Mungkin satu lagi yang saat sekarang itu berarti sudah melakukan pelatihan-pelatihan dengan UMKM ya. Kendala
kalau boleh tahu berapa UMKM Baik, yang ikut dalam pelatihan tersebut? baik. Kalau jumlah pelatihannya biasanya kan webinar dan terkadang murah atau gratis. Kalau misalnya mereka berbayar, itu biasa untuk satu UMKM. Jadi mereka spesifik pengen bawa saya dan teman-teman untuk membahas itu aja. Itu satu. Kedua, kalau yang sudah besar yang udah terbuka, biasanya itu di antara 3 sama 4, tapi jumlah pegawainya yang datang yang lumayan banyak. Mungkin pesertanya ada 20 sampai 30 gitu. Nah, terkadang ada juga saya bekerja sama dengan institusi pendidikan sampai akhirnya bikin webinar yang besar banget, dan kalau dibuka di YouTube-nya itu sampai 3.000 orang datang di Excel, di kelas Excel gitu ya, nggak nyangka. Dan itu adalah saya tidak tahu berapa banyak UMKM yang ada di situ, tapi itu karena bekerja sama dengan satu organisasi dan dibuka untuk publik, jadi jawabannya satu, cuma pesertanya banyak, seperti itu. Ada 3 jenisnya. Oke, berarti nanti setelah pulang dari Monash, targetnya berarti akan bikin consulting firm sendiri atau gimana? Dibilang mungkin ya, kalau secara hukum mungkin sebut consulting firm, tapi secara praktek adalah lebih ke teman ngobrol teman-teman UMKM. Karena terkadang kalau kita udah langsung bilang ke consulting, mereka langsung mikir Deloitte, BCG, high price and everything, mereka nggak mau. Jadi bikinnya teman ngobrol UMKM, bikin komunitas untuk orang-orang ngobrol dan berinteraksi. Kalau misalnya mereka tiba-tiba bisa ekspor ke Australia, kebetulan ada networknya yang teman-teman yang saya kumpulin gitu dari pembelajaran tersebut, seperti itu. Oke, kalau kayak gitu, orang-orang yang daftar LPDP, terutama yang jurusan bisnis, itu hampir semua, nggak semua ya, hampir semuanya itu membahas tentang UMKM. Ingin mengembangkan UMKM, ingin berkontribusi kepada UMKM. Apa sih yang membedakan kamu dengan kandidat-kandidat yang lain dari programmu kepada UMKM ini, dan kenapa sih LPDP itu harus pilihnya kamu gitu di antara program-program yang sama itu? Baik. Jawaban saya adalah fokus saya itu benar-benar untuk mengintegrasikan apa yang saya pelajarin ke partikel-partikel yang paling kecil dan paling spesifik. Misalnya tadi pencatatan keuangan, pentingnya organisasi orang, pentingnya misalnya pembukaan toko dan dokumentasi. Jadi saya tidak membahas hal yang besar atau nasional. Pada saat saya bilang UMKM juga spesifik di lingkungan saya dulu. Mungkin nanti kalau alhamdulillah gede bisa lebih besar. Tapi dampak yang bakal saya bawa dan kontribusi yang bakal saya bawa adalah kepada teman-teman dan lingkungan yang ada di sekitar saya terlebih dahulu. Spesifik mungkin di daerah Jakarta, Surabaya, sama Jogja. Karena itu lingkungan saya berada di situ. Seperti itu. Oke, kalau saya lihat Anda kan lulus tahun 2018. Nah, sekarang kan sudah 6 tahun berlalu, lalu akan kembali lagi untuk S2. Apa sih persiapan yang sudah dilakukan supaya nanti mungkin transisinya tidak terlalu sulit dari dunia profesional ke dunia akademik? Baik, pertama saya udah ngobrol sama beberapa teman-teman yang dapat beasiswa juga di Australia, di UK. Ngobrol sama mereka bagaimana sih kehidupan sehari-hari, gimana mereka menghadapi dosen, itu satu. Jadi seenggaknya mulai ada gambaran terhadap kehidupan sehari-hari. Yang saya dapat kabar terbaru adalah di daerah Australia lagi housing crisis, jadi udah diwanti-wanti sama teman-teman kalau misalnya keterima situ. Satu. Kedua adalah mencari tempat-tempat ibadah, mencari lingkungan-lingkungan yang bisa diajak nongkrong dulu, karena pada saat kesana pasti culture shock, kaget gitu ya. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah mencari kegiatan hobi-hobi simple yang bisa dilakukan di rumah, misalnya ngebaca buku, atau misalnya berenang lah di daerah situ, atau misalnya sepedaan. Jadi tidak memaksakan diri untuk tiba-tiba masuk ke dalam lingkungan baru, tapi pelan-pelan untuk mengaklimasikan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara pribadi dulu, pelan-pelan menyiapkan diri dari situ. Jadi seenggaknya saya sudah dapat gambaran dari teman-teman yang udah keluar. Kedua adalah saya bisa menentukan kegiatan-kegiatan untuk bisa menyiapkan diri pada saat dari sana dulu. Itu secara sosial ya. Secara akademis ada yang sudah dilakukan? Baik, secara akademis saya udah mempelajari seenggaknya teori-teori manajemen. Kedua adalah bagaimana memaksimalkan AI dalam pembelajaran saya gitu ya. Jadi bagaimana berinteraksi, kayak bisa penggunaan AI Perplexity, penggunaan seperti itu untuk membantu saya meluruskan pemikiran saya, meluruskan struktur pandangan saya dan seterusnya. Dua itu yang paling utama. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya.
Oh, udah deh itu. Mungkin itu aja dari saya. Ada yang ingin ditambahkan lagi untuk kedua penanya lagi, Pak Aji dan Pak Jo? Ya, saya cukup. Dari saya boleh Ya, satu. Baik, Pak. oke. Kak Edo, saya mau nanya. Ini kan tadi Anda sepertinya yakin ya bahwa Anda sudah layak gitu ya mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, kalau misalnya Anda gagal, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Baik, saya akan coba lagi. Namun pada saat pencobaan kedua saya akan lebih all in, lebih realistis lagi. Dimana saya akan mencoba untuk mungkin jalur PTUD. Jadi kalau misalnya ketolak, saya ada persiapan untuk masuk ke jalur PTUD di tahap 2 tahun depan. Tapi simpelnya saya bakal coba terus sampai dapat, Pak. Berarti ganti perguruan tinggi atau tidak? Mungkin ganti perguruan tinggi. Iya, ganti perguruan tinggi karena Monash nggak masuk PTUD ya. Melbourne. Berarti nggak terlalu yakin dengan Monash juga sebenarnya ya? Kalau ya bisa. Artinya penyampaian Anda yang di awal tadi ke Pak Aji itu tidak relate dong, tidak kuat dong alasannya, karena kemudian Anda akan merubah menjadi PTUD dan berpindah kampus PTUD pastinya. Gitu ya? Betul. Saya yakin sama Monash, tapi pada saat udah ngomongin keterima beasiswa itu adalah dua dimensi yang berbeda. Oleh karena itu pada saat saya ketolak di momen ini, saya akan mengambil jalan yang paling realistis, yaitu mengambil PTUD. Kenapa tidak tetap di Monash? Berarti percuma dong tadi dengan kepakaran yang Anda sudah ketemu di dalam essay Anda, bla bla bla, kurikulumnya. Berarti Anda tidak yakin dong, karena Anda akan berpindah lagi nyari PTUD. Jadi Anda sepertinya hanya mencari celah dan cara supaya Anda bisa lolos beasiswa LPDP. Pertama saya apply ke sini dan langsung memilih Monash. Jadi proses pemilihan saya ke sini itu langsung Monash. Itu bukti bahwa saya udah bulat Monash walaupun saya udah riset mengenai NU, Melbourne dan seterusnya. Namun pada saat masuk ke dalam fase beasiswa dan kedepannya bagaimana, apabila saya ditolak, tentu saya akan memilih keputusan yang paling realistis, Pak. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jo dan Ibu Dewi. Sekian wawancara seleksi substansi beasiswa LPDP tahap 2 2024. Silakan untuk Saudara Edo untuk meninggalkan ruangan dan mengisi survei yang telah disediakan. Oke, sudah selesai. Wah, gimana Kak Edo? Yang terakhirnya ke goceng. Akhirnya fatal. Akhirnya itu tepi jurang banget sih, itu Pak, itu tinggal dijoblokin udah jatuh gitu, udah. Padahal tadinya saya udah malas tanya loh, tapi tiba-tiba kepikiran. Itu kepikiran ya Pak ya? Iya, untuk kepikiran, jadi ketemu celahnya langsung. Ya oke. Mungkin aku mau nyampein juga buat teman-teman baru masuk, boleh silakan bertanya tapi melalui chat box ya teman-teman ya. Nanti pada akhir sesi kita akan jawab pertanyaannya jika waktu masih ada. Untuk pertama kita feedback dulu ya Kak Edo ya. Atau mungkin Kak Edo ada yang mau ditanyain lagi? Atau gimana? Ini nggak direkam loh Kak? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, saya rekam. Iya, dia nggak rekam. Saya rekam sendiri. Oh ya, oke. Baiklah. Aku feedback dulu ya Kak ya. Mungkin sambil direkam juga. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tanyain aja. Yang pertama, jujur aku kalau dari segi penyampaian aku nggak ada feedback sama sekali. Aku udah oke banget, udah confident juga, udah precise, omongannya juga udah padat lah gitu, nggak ada nya gitu, nggak ada kelihatan gugup gitu. Cuman ya tadi yang di akhir ya Pak Jo ya, dia agak sedikit goyang gitu ya. Itu mungkin lebih dikuatin lagi. Cara menjawabnya, strateginya, jangan langsung nyablak gitu loh Kak. Dipikirkan dulu. Nggak apa-apa. LPDP itu nggak akan nerekam kita kok. Jadi kalau kita mau jawabnya agak mikir juga nggak masalah gitu. Nah terus ada beberapa poin yang aku catat di sini. Yang pertama, untuk beberapa terms atau terminologi itu masih terlalu teknis. Jadi maksudnya beberapa bahasa-bahasa yang kurang
Mungkin karena kita bertiga orang-orang manajemen kali ya. Aku kan manajemen juga S2-nya, Pak Jo juga di sustainability, Kak Dewi juga manajemen banget, malah masih ngerti. Cuman takutnya nanti di Pandas kan kita ada psikolog, juga ada nanti orang umum, kita juga nggak tahu, bukan expert di bidang kita juga, dan mereka nggak paham gitu. Mungkin tuh agak bisa ibaratnya diubah bahasanya, karena kita harus tahu bahwa ibaratnya tuh wawancara bukan berdebat, tapi diskusi. Bawalah itu ke arah diskusi, forum, ibarat kayak dosen sama anak murid gitu loh. Kayak ngobrol gini loh Pak gitu. Jangan lupa senyum juga Kak. Karena smiling voice itu tuh bener-bener ngerubah mood banget kok. Yang awalnya tadi mungkin yang Pak Jo moodnya jadi nggak baik jadi baik gitu loh kan, nggak tahu orang ya kan, ya namanya wawancara kan juga bermain dengan psikologi manusia juga kan gitu. Apalagi kalau misalnya wawancara sore-sore itu pasti udah capek banget, jadi make sure semuanya itu tuh benar-benar apa ya, all out gitu loh. Smiling voice jangan lupa, karena tadi aku lihat kakak tuh lebih ke arah CEO ngomong gitu loh, kayak serius banget, kayak ya boleh serius banget, cuma maksudnya kayak kita juga harus tahu ini tuh ngomong sama manusia kok gitu, bukan ngomong sama AI. Jadi kita juga masih bisa ngasih beberapa apa ya, senyuman, masih bisa juga ngasih gesture tangan juga nggak masalah gitu loh, gitu. Terus apa lagi? Oh ini tadi masalah UMKM. Tadi kan fokusnya itu kan aku lihat itu lebih ke arah edukasi ya Kak ya. Edukasi UMKM. Terus long termnya tuh ke internasional gitu. Nah aku cuma takut ini tuh agak di pinggir jurang sih kalau menurutku. Kenapa? Karena seberapa banyak sih UMKM Indonesia tuh yang udah go internasional? Kayak dikit banget kan. Dan maksudnya kalaupun ada tuh seberapa besar dampaknya gitu loh. Karena UMKM itu basically beda sama unicorn, beda sama kayak apa ya yang udah gede banget MNC segala macam, karena mereka tuh nggak punya donatur, mereka nggak punya apa tuh funding gitu loh. Jadi mereka tuh susah untuk grow gitu loh. Untuk mereka yang basically bisa makan aja tuh udah alhamdulillah. Nah, makanya aku bilang tadi kalau kakak bilang fokusnya edukasi, jangan, menurut aku ya, jangan terlalu meng-highlight internasionalnya. Karena itu bukan levelnya UMKM menurutku gitu. Nah, agak berisiko aja sebenarnya. Takutnya malah dikasih skamat di situ gitu. Terus yang ketiga, nah tadi kan ngomongin tentang internasional juga, dan gap antara edukasi sama internasional tuh nggak dapet gitu loh Kak. Nah lagi-lagi aku bilang karena bukan ranahnya sebenarnya gitu. Memang kita bagus ngomong itu untuk long term, tapi balik lagi di sini tuh kayak seakan-akan itu jadi oke, kalau lu udah dapat edukasi gue, lu bakal bisa go inter gitu loh. Kayak gitu. Aku tadi nangkapnya kayak gitu. Sedangkan kan tadi yang Pak Ju bilang takutnya malah nih jadi ladang ladang memperkaya kakak gitu. Sedangkan kan LPDP ngasih duit untuk memperkaya masyarakatnya kan, untuk memperdayakan masyarakatnya yang mungkin belum berprivilege untuk sekolah lanjut, tapi melalui kita mereka bisa terempower gitu loh. Tapi seakan-akan ibaratnya tuh kayak lu ikut kelas gue dan nanti UMKM kamu bisa internasional gitu, kayak gitu. Aku nangkapnya kayak gitu tadi. Mungkin aku salah interpretasi, tapi aku nangkapnya kayak gitu. Ya mungkin bukan masalah substansinya, tapi mungkin cara pembawaannya, apa ya, pembicaranya aja yang mungkin agak diperhatikan, pemilihan bahasanya gitu loh, kata-katanya. Karena takutnya salah kata, salah arti gitu. Mau maksudnya A, tapi maksudnya ke B, jadi ke B gitu maksudnya gitu. Jadi mungkin lebih ke situ sih Kak. Udah sih dari aku. Ada yang bertanya Kak? Ada yang mau ditanyain Kak? Cukup dulu dengerin dulu feedbacknya. Oke, Iya. baik. Oke, silakan Pak Jo. Ya. Dari saya, thank you Kak Aji. Saya nyambung ya. Kalau saya setuju dengan Kak Aji Akbar tadi. Saya melihat bahwa Edo nih terlalu serius ya jelasinnya. Betul, ini kan kita sepertinya ditanya, kemudian kita menyampaikan dengan bukan santai, tapi tetap diplomatis, tapi bisa menggugah perasaan orang ya. Kalau saya melihat tuh dari awal sampai akhir tuh Edo jadi terkesan serius. Betul, tadi kayak CEO yang lagi paparan, atau Anda mungkin terlalu sering presentasi di depan dengan resmi, padahal mainnya audiensinya UMKM ya, harusnya lebih nyantai menurut saya pembawaannya, karena UMKM kan mungkin knowledge-nya juga tidak terlalu tinggi. Pembawaan Edo tuh kayak gitu. Jadi saya malah tidak, saya pribadi ya, saya melihat saya tidak nangkep apa ya, sesuatu yang membuat saya jadi merasa bahwa kasihan atau pengen Edo dapat beasiswa ini. Jujur kalau saya, mungkin cara menyampaikannya coba. Nah ini juga terkait dengan, menurut saya Edo ngomongnya terlalu cepat. Ada beberapa hal yang sampai saya tuh berusaha untuk nangkepnya tuh kayak, jadi kalau boleh ya santai saja tapi langsung ke poinnya.
tapi tidak terlalu cepat juga. Jadi terlihatnya jadi nanti kayak overconfident. Saya takutnya tuh LPDP melihatnya jadi overconfident, padahal mungkin Edo tidak bermaksud untuk overconfidence itu. Kemudian mohon maaf kalau saya agak tidak setuju dengan gestur. Gestur jangan terlalu banyak, Edo. Tadi tuh sampai ke muka-muka sini loh, sampai ke sini-sini tuh dia. Jadi boleh-bolehlah bermain sesekali, tapi jangan sampai kemana-mana gitu, karena itu agak mengganggu juga jadinya. Dan kalau boleh ngasih tips yang tadi masuk jurang di terakhir, itu sebenarnya kamu tetap harus konsisten loh. Apa jadi ke PTUD. Jadi tetap kamu harus dari awal sampai akhir, walaupun gagal, kamu akan coba lagi, introspeksi diri dan mencoba lagi untuk batch selanjutnya. Sudah, sampai situ saja, nggak usah saya akan jalur PTUD. Kesannya tuh Anda, mencari kesempatan, celah di mana yang saya bisa, saya ambil gitu. Bukan itu yang dilihat LPDP. Mungkin itu sih dari saya. Kak Edo ada mau ditanyain ke Kak Jo? Ke Pak Jo? Tadi dari Jatuh mau nanyain cara jawab kalau gagal gimana. Oh. Iya. Oke, berarti udah terjawab ya? Udah terjawab kan? Oke, silakan Kak Dewi. Oke, halo Kak Edo. Sebagai orang yang udah ngebacain esai ini berkali-kali ya, dari kemarin tuh sebenarnya yang masih nggak dapet itu sebenarnya adalah gimana cara Kak Edo nyampein bahwa aku tuh punya sesuatu yang kurang di diriku sehingga aku harus S2 gitu. Tadi kan Kak Aji kan sempat ini ya, terus kenapa kok S2, terus kenapa jawabannya kan selalu pengen ngilangin bias ya. Nah mungkin itu benar, tapi mungkin agak diteknisin lagi, kayak dicari aja satu, kayak misalnya tadi kan sempat bilang kayak organizational change gitu kan, orang-orang tuh nggak mau loh berubah gitu di Indonesia. Mereka tuh kalau kecil ya maunya kecil aja, itu sebuah fakta yang memang benar gitu. Cuman mungkin itu bisa masuk dari situ gitu, kayak saya tuh masih belum tahu loh gimana caranya membuat itu tuh orang-orang tuh mau berubah. Karena kalau misalnya Kak Edo tuh udah bagus semua nih dari A sampai B, saya sudah tahu semua sebenarnya gitu. Saya cuma mau ngetes di sana tuh bener gak sih sama seperti saya gitu. Nah LPDP ya akhirnya akan berpikir ya ngapain saya kasih beasiswa gitu. Kayak gak ada lagi gap di dalam diri Kak Edo gitu. Nah itu mungkin yang harus ditekankan lagi sebenarnya. Poin dari kenapa kami tuh mengulik ke sana, apa hubungannya dari karir yang sebelumnya dan setelahnya, itu tuh karena ingin cari nih gapnya ini sebenarnya sesuai nggak dengan apa nanti yang mau dipelajari gitu. Terus yang kedua yang dicatat palingan hati-hati tentang penyebutan teknologi. Kayak Kak Edo kan sempat sebutin Xero ya. Saya tahu di Australia memang kebanyakan pakai Xero, tapi kalau Kak Edo tahu beberapa perusahaan di Indonesia juga udah pakai Xero. Jadi bahkan kayak startup di tempat saya kerja tuh masih kecil banget dan mereka udah pakai Xero gitu karena dia murah sih sebenarnya, kayak cuman berapa gitu. Dan kalau misalnya Kak Edo, aku sih takutnya nanti dapat pewawancara yang dia ngerti teknis detail terus langsung dipotong di situ terus ngebuyarin konsentrasi kita gitu. Jadi hati-hati untuk memberi contoh, research dulu apakah itu benar-benar nggak ada di Indonesia. Terus apa yang membedakan palingan itu yaitu tadi sih dicari kayak benang merahnya aja, kayak saya sudah melakukan apa, terus saya kekurangan apa, nanti di kedepannya saya ingin membuat apa gitu aja. Paling itu aja sih kalau dari aku. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusi? Ya, saya juga pribadi nggak nyangka pada saat ngobrol di seakan-akan presentasi gitu ya. Karena sebenarnya tegang saya. Kalau tahu saya bawa pegang karet nih, main-main karet dari tadi kayak gitu. Apalagi pada saat ditanya yang PTUD, itu sebenarnya jawaban pribadi saya gitu ya. Kalau gagal ya PTUD, tapi ya keceplosan gitu. Terus keska di momen itu saya pengen kabur sih. Saya pengen bilang Pak Haji udah gitu ya. Oke. Iya, yang bagian apa namanya yang kurangnya apa? Ya terima kasih, saya memang pembahasannya kurang tadi ya di bagian itu, dan kenapa yang jawaban orang-orang di Indonesia itu nggak mau berubah, kenapa saya harus kuliah keluar karena mendapatkan ilmu itu munculnya di akhir itu, jadi kurang dapat di awal. Sisanya ya udah ya
Mungkin satu lagi sih Kak dari aku, ini mungkin juga membantu ya. Karena aku juga kayak kakak kemarin, kayak bukan susah sih, bukan susah mencari benang merah, tapi membahas benang merahnya itu loh. Kayak dari susunan kalimatnya segala macam gitu. Aku kemarin bikin mind map, jadi coba dibikin lagi mind mapnya, dielaborasikan lagi. Maksudnya omongan kalimat pertama ini, terus kalimat keduanya ini, kalimat ketiganya ini. Ngerti nggak maksud aku? Kayak dibikin script gitu loh, kayak ala-ala script gitu. Jadi maksudnya biar kita tuh di otak tuh jadi memorize gitu. Jadi kayak seakan-akan oh ya kalau ngomongin tentang konsep A berarti udah ke sini nih rumusnya, kamusnya gitu. Jadi udah kebayang di otak kita tuh udah ada bentuknya, udah strukturnya udah ada gitu. Sama satu lagi apa ya, yang ini sih salah satu tips lagi. Kemarin kan aku ikut PK, jadi ini mungkin tips buat teman-teman hari ini. Beruntunglah hari ini yang ikut yang ikut Zoom. Jadi sebenarnya tuh kenapa Pak Dwi Raso itu tuh sangat mengencourage sekolah-sekolah bisnis karena ingin mencetak apa ya, educator di bidang entrepreneurship. Jadi mungkin kakak bisa nanti arahin ke sana gitu loh. Dalam artian kayak apa nih gap yang kakak nggak punya gitu loh, which is entrepreneurship di bidang UMKM gitu loh. Karena memang Indonesia tuh darurat banget nih pengajar atau educator di bidang entrepreneurship gitu loh. Itulah kenapa salah satunya ada beasiswa kewirausahaan gara-gara itu gitu loh. Itu salah satu tehnya gitu loh. Nah, jadi buat teman-teman mungkin atau Kak Edo juga kalau ngomongin tentang bisnis mungkin bisa arahin ke sana dulu karena itu kan luas banget kan entrepreneurship kan. Jadi kayak bisa arahin ke UMKM-nya. Jadi memang payungnya tuh entrepreneurship-nya aja gitu loh. Mungkin bisa jadi apa ya, pertimbangan juga sih in the next mock up mungkin gitu. Pak Ajo aku PK 232 bulan Juni kemarin. Oke, dari aku itu aja. Kak Edo ada lagi atau mungkin Kak Dewi, Pak Jo? Kalau saya cukup sih. Tipikal yang kalau dikasih masukan diem dulu nanti baru kepikiran gitu. Ini udah catat ya Kak ya? Ya udah catat ya, tipikal nyatat semua gitu. Biar verbatim kalau Oke. nyatat. Oke. Saya hanya ini sedikit Kak Edo, kalau boleh kasih saran masukan, pokoknya berusaha tidak terlalu yakin, tapi betul yang tadi saya tangkap poinnya Kak Dewi bahwa harus membuat bahwa Edo tuh terlihat punya gap dalam diri sendiri dan kamu memang butuh untuk kuliah. Karena kalau lihat dari awal itu betul, makanya saya bilang kenapa harus keluar negeri, kamu ada bisnis, apa sih yang kurang? Kamu jalankan bisnisnya udah oke, YouTube channel oke. Apalagi nggak ada, kamu nggak perlu kuliah kok, udah sukses, betul ya. Jadi cari sesuatu yang memang betul-betul nanti terlihat bahwa Anda butuh. Itu misalnya kalau selama ini Anda praktisi, Anda membutuhkan tools-tools analisis untuk semakin memperkaya diri ke depannya untuk membuat bisnis ini lebih baik karena Anda punya kemampuan analisis yang baik lewat studi dan itu tidak didapat lewat lapangan, apalagi Anda tidak linear. Misalnya kayak gitu, itu jawaban lebih masuk akal menurut saya karena tidak linear, jadi Anda butuh tools analisis di bidang manajemen bisnis yang akan memperkuat bisnis Anda ke depan, seperti itu ya. Oke. Oke, Pak Ajo ada lagi? Saya kalau untuk Edo itu sih, saya yakin kalau dia bisa lebih ini masuk lah. Ya, aku juga optimis sih Kak Edo bisa. Oke, Kak Dewi ada lagi Kak? Dari saya udah sih, Kak. Oke, kita langsung move ke chat room ya Kak ya. Ada beberapa teman-teman yang udah nanya. Boleh